معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin wa anzala sakinata fi qulubi ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di hari yang mulia ini, di bulan yang agung ini, tepatnya di hari ke-25 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Marilah kita tetap saling mengingatkan untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apapun yang telah diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan cara ini, hanya dengan modal ini, karena kita akan meraih, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesuksesan, ketenangan hati, baik hidup di dunia ini ataupun hidup di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, termasuk nikmat Allah yang sangat besar adalah kita dipertemukan di akhir-akhir
hari-hari bulan Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka tidak mampu menemui akhir-akhir bulan Ramadan, ataupun ada orang-orang yang masih hidup bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mengisinya dengan hal-hal positif, tidak mengisinya dengan amalan-amalan yang soleh. Kita masih beruntung oleh Allah ditakdirkan untuk menemui akhir-akhir bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, Innal abda la ya'malu fima yaron nas amala ahlil jannah. Sesungguhnya manusia itu pasti beramal pada sesuatu yang dianggap oleh manusia lain adalah amalan-amalan ahli surga. Wahwa lamin ahlin nar, tetapi mereka semua yang dianggap oleh manusia-manusia lain mereka beramal dengan amal-amal ahli surga, tetapi mereka termasuk orang-orang yang masuk neraka. Wa ya'malu fima yaron nas amala ahlin nar, dan ada orang-orang yang beramal di mana amalnya dianggap oleh manusia-manusia lain termasuk amal-amal ahli neraka. Wa huwa lamin ahlil jannah, tetapi orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Lanjutan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha, karena sesungguhnya beberapa amal itu tergantung dengan akhirnya, karena sesungguhnya beberapa amal harus dengan akhir amal tersebut. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, bagaimana mungkin kita ketika melaksanakan sholat mulai takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Quran, ruku, sujud, tetapi akhir dari sholat kita tidak membaca salam. Semua amal tergantung pada akhirnya. Maka kita beruntung sekali oleh Allah ditakdirkan masih menemui akhir-akhir bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya amal tergantung akhirnya. Di akhir amal tersebut kita harus memiliki minimal dua. Yang pertama, kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kita meningkatkan kualitas amal kita. Dan yang kedua, kita meningkatkan kuantitas ibadah kita. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, di akhir hari-hari bulan Ramadan, Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW idza dakhala alaihi akhiru Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, para ulama menafsiri akhiru Ramadan adalah asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Syadda mi'zarahu, Nabi Muhammad menguatkan ikatan sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Nabi Muhammad di akhir hari-hari malam bulan Ramadan tambah meningkat kuantitas ibadahnya. Beliau selalu ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam akhir bulan Ramadan. Qiyamul lail, membaca Al-Quran. Wasyadda mi'zarahu, beliau kuatkan ikatan sarungnya. Artinya apa? Tambah semangat lagi. Beliau tambah semangat lagi menghidupkan qiyamul lail di akhir-akhir malam bulan Ramadan, membangunkan keluarga-keluarganya untuk diajak menghidupkan malam-malam akhir bulan Ramadan. Kuantitas ibadahnya tambah. Yang kedua, kualitas ibadah kita juga harus bertambah. Dulu awal Ramadan kita mungkin hanya mampu menahan makan dan minum. Kita hanya mampu menahan syahwat kepada istri-istri kita. Tetapi di akhir Ramadan ini
kita harus mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, beliau mengatakan anna taqarruba ilallahi ta'ala bitarkil mubahat la yakmalu illa ba'da tarkil muharramat. Bahwa sesungguhnya taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah tidak akan sempurna kecuali setelah kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita melakukan ibadah dengan tujuan taqarrub kepada Allah, caranya meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Seperti halnya puasa. Puasa kemarin sebelum bulan Ramadan, kita boleh makan pagi hari. Agak siang kita akan makan siang. Sore hari kita akan makan sore. Kita bebas membeli es krim. Tetapi setelah masuk bulan Ramadan, semua yang dihalalkan oleh Allah harus kita tinggalkan. Bentuk taqarrub kepada Allah dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah tidak akan sempurna kecuali kita setelah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya puasa kita, meskipun kita meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, tetapi kita tetap istiqomah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka puasa kita tidak akan sempurna. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan puasa kita batal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari mengeluarkan fatwa tersebut. Beliau berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu khisalin yuftirna as-shaum. Ada lima hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Yang pertama al-kidbu, berkata berbohong. Wal ghibatu, ghibah, menggunjing orang lain, membicarakan aib-aib orang lain. Wan namimatu, namimah, mengadu domba, membicarakan A kepada orang satu dan membicarakan B kepada orang yang lain dengan tujuan mengadu domba, dengan tujuan bermusuhan agar orang tersebut bermusuhan. Wan nadharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. 5 hal tersebutlah yang menjadi landasan Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwa taqarrub kepada Allah tidak akan sempurna kecuali kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka di 10 hari terakhir ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Selain kita mampu menahan lapar dan haus, selain kita mampu menahan hawa nafsu kita, syahwat kita kepada istri kita, kita belajar berusaha meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita tinggalkan ghibah, kita tinggalkan berbohong agar kualitas ibadah kita semakin meningkat dan kita akhiri bulan Ramadan ini dengan akhir yang baik. Ibarat Ramadan ini tamu, para hadirin. Dulu ketika Ramadan datang, kita tidak mempunyai persiapan apapun. Padahal Nabi sudah mengajarkan. Beliau ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban puasa lebih banyak daripada di bulan-bulan lain. Kalau di bulan Ramadan memang wajib, tapi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Aisyah, istrinya, wahai Nabi, aku tidak pernah melihatmu puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Kenapa wahai Nabi? Nabi menjawab, karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Beliau sudah mengajarkan untuk menyiapkan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kita tidak pernah melakukan persiapan tersebut. Tiba-tiba bulan tamu yang agung ini datang. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Tiap malam kita tadarus. Setiap malam kita taraweh, qiyamul lail.
maka tamu ini akan pergi. Tamu ini akan pergi para hadirin. Marilah kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya. Marilah kita beri penghormatan yang sebaik-baiknya terhadap tamu yang agung ini. Ramadan pasti akan kembali lagi setiap tahun. Ramadan pasti akan datang setiap tahun. Setelah bulan Sya'ban pasti bulan Ramadan. Tetapi tidak ada jaminan bagi kita apakah kita mampu menemui bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka maksimalkan di akhir-akhir Ramadan ini. Anggap bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir yang ditakdirkan oleh Allah untuk menebus semua dosa-dosa kita. Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Tetapi tetap kita harus berdoa memohon kepada Allah. Kita masih butuh Ramadan. Kita masih butuh bulan yang bisa menghapus semua dosa kita. Kita tetap mohon kepada Allah. Semoga Allah tetap memanjangkan usia kita. Menemui bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mampu mengisinya dengan hal-hal yang baik. Dan semoga semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, menjadi puasa yang menjadi sebab semua dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk terhadap golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu rajulin adroka alaihi Ramadan summan salakho walam yukfarlah. Sial sekali, celaka sekali orang yang menemui bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berakhir tetapi orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jangan sampai kita masuk golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita. Semoga di akhir-akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, agar Allah ridho, agar Allah senantiasa berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa yang banyak ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairu nabiyyin wa rasulin arsalah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jatabahu li nubuwwatihi war risalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa 'alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insi faqad qala azza min qailin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an baqiyati ashabilka ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardallahu ma'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al akhira a'malina khaira wa khawatima a'malina khaira wa khaira ayyamina yauma nalqaq. Allahumma khtim, Allahumma ya Allah ikhtim bil khairati ajalana wa haqqiq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridhaka subulana wa hassin fi jami'il a'malana ya mudal qarqa ya mujahalka ya syahida kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya daimal ma'ruf ya qadimal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.